Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya baik ya Pak ya. Ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Pak ya untuk bisa menjalankan tugas-tugas kita sebagai guru ya. Jadi gini Pak, mohon izin ya Pak ya. Silakan. Untuk hari ini saya mohon izin ke Bapak minta waktunya Pak. Sebelumnya saya juga bukan bermaksud menggurui ataupun ibaratnya merasa lebih pintar dari Bapak. Kita kan sama-sama belajar ya Pak ya, di sini. Jadi di sini tuh saya bermaksud untuk melakukan supervisi Pak di kelas Bapak gitu Pak. Ini termasuk ke dalam rangkaian tugas atau pengimbasan yang harus dilakukan calon guru penggerak kepada rekan sejawat Pak. Seperti itu. Nah, mohon izin juga Pak, saya mau menyampaikan informasi terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan kita hari ini ya Pak ya. Yang pertama itu kegiatan praobservasi Pak. Itu kita akan ya seperti ini. Ini kita sedang kegiatan praobservasi itu wawancara ya, seperti wawancara gitu kan Pak ya. Sebelum melakukan supervisi di kelas Bapak, dan yang kedua itu observasi yaitu pada saat pelaksanaan supervisinya, dan yang ketiga itu kegiatan pasca observasi. Nanti kita akan melakukan wawancara yang kedua Pak setelah supervisi. Iya, jadi bukan jadi ibaratnya hasil dari supervisi yang kita sudah lakukan gitu. Seperti itu Pak. Jadi di dalamnya saya minta izin untuk melakukan supervisi lagi apa ya, supervisi akademik nih Pak, dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak di kelas Pak. Seperti itu. Gimana Pak, kira-kira Bapak bersedia nggak nih Pak? Maksudnya saya ganggu di waktunya gitu. Saya minta izin aja nih ke Bapak gitu. Boleh Pak, silakan. Boleh ya Pak ya. Kita sama-sama belajar aja lah Pak. Iya. Ya. Saya juga sama-sama belajar dengan Bapak ya. Barangkali ada tambahan-tambahan ilmu yang saya dapatkan dari Bapak. Amin, amin. Saya juga mudah-mudahan dapat tambahan ilmu juga dari Bapak. Terima kasih Pak sekali lagi. Jadi kita sama-sama belajar ya Pak. Kita ngobrol santai aja nih wawancaranya ya Pak ya. Siap. Jangan terlalu tegang nih ya. Ya Pak. Jadi saya izin Pak untuk bertanya salah satu kelas yang akan digunakan untuk nanti kita pelaksanaan observasi atau supervisi akademiknya di mana Pak? Mungkin kita di kelas 9 aja kali ya. Oh, di kelas 9. Oke, ya di kelas 9 kebetulan ya. Oke, kalau boleh saya tahu mengenai persiapannya untuk persiapan pembelajaran sebelum Bapak melakukan pembelajaran atau mengajar di kelas itu, persiapannya sudah apa saja yang disiapkan oleh Bapak? Oh, gitu. Jadi alhamdulillah saya sudah menyiapkan RPP, terus ada LKPD, dan ada penilaiannya juga. Penilaian ya, bentuk evaluasinya ya. Evaluasinya. Iya, oke. Jadi Bapak sudah mempersiapkan RPP, LKPD dan juga penilaiannya ya. Oke. Terus saya mohon izin juga Pak, saya mau nanya lagi nih terkait materi yang akan Bapak sampaikan di kelas nanti. Materinya tentang apa ya Pak ya? Itu nanti materinya tentang sistem reproduksi pada manusia. Oh, sistem reproduksi pada manusia itu di kelas 9 ya Pak ya? Betul Pak ya? Oke. Kalau boleh saya tahu nih Pak, tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai atau Bapak inginkan itu untuk di materi sistem reproduksi manusia ini apa? Mungkin yang pertama, anak bisa menjelaskan tentang proses pembelahan sel, itu satu. Selanjutnya anak bisa menjelaskan tentang apa itu sistem reproduksi pada manusia. Karena patut kita ketahui, sistem reproduksi ini terdiri dari baik anak laki-laki maupun perempuan ya. Oh, seperti itu ya. Jadi supaya anak-anak itu mengerti ya. Mengerti, memahami, apalagi ya. Sekarang kan di era seperti ini kan, anak-anak harus dikasihkan pemahaman tentang sistem reproduksi. Iya betul ya. Anak-anak juga kan pada saat sekarang kan sudah memasuki masa remaja ya, harus memahami juga ya terkait sistem reproduksi pada manusia itu ya Pak ya. Betul sekali. Nah kemudian Pak, kalau boleh tahu juga nih untuk model pembelajaran itu yang akan Bapak lakukan di kelas itu seperti apa ya Pak, kalau boleh tahu? Untuk model pembelajarannya, saya ingin menggunakan model problem based learning. Oh, problem based learning yang sudah tercantum di RPP Bapak ya. Betul ya. Nah, dari yang barusan Bapak sampaikan Pak, kira-kira yang Bapak harapkan nih Pak dari saya sendiri nih pribadi untuk pembelajaran yang Bapak lakukan. Nah, Bapak ini
ingin saya membantu mengembangkan kompetensi terkait pembelajaran ini. Kompetensi apa gitu Pak yang ingin Mungkin dikembangkan oleh Bapak? yang saya harapkan, yang saya ingin kembangkan terkait ini, saya ingin dibantu terkait kompetensi dalam pengelolaan kelas, Pak. Pengelolaan kelas. Betul, pengelolaan kelas. Selain itu juga, saya juga ingin mengembangkan kompetensi anak dalam berperilaku di kelas. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Jadi yang pertama itu Bapak ingin mengembangkan kompetensi Kompetensinya, Bapak ya, kompetensi betul, Bapak dalam kompetensi mengelola dalam kelas ya. mengelola kelas, betul. Dan juga yang satu lagi itu Bapak ingin mengembangkan kompetensi anak ya. Anak Jadi dalam si berperilaku. muridnya yang ingin kembangkan Iya, ya betul. dalam berperilaku di. Dalam berperilaku. Oke, siap. Nah, jadi yang dari Bapak sampaikan kompetensi yang ingin kembangkan ini kira-kira di bagian mana nih Pak? Yang Bapak ingin saya amati gitu. Mungkin yang perlu Bapak amati di bagian langkah-langkah pembelajarannya, Pak. Oh, langkah-langkah pembelajaran. Ya, Iya. dan juga penilaian sikap atau karakter Oh, murid pada saat pembelajaran gitu. oh gitu. Jadi mungkin Bapak ingin ibaratnya saya mengamati bagian langkah-langkah pembelajaran apakah sudah Ya, sesuai dengan betul, yang betul. Bapak rencanakan Rencanakan. dan juga penilaian sikapnya ya terhadap Betul. ibaratnya Bapak nih di sini kan mencantumkan ibaratnya ingin mengembangkan kompetensi anak dalam berperilaku ya. Jadi Betul. kan di sini pasti Bapak mempunyai bentuk penilaian sikap Ya. gitu ya di instrumennya ya, instrumen Ya. penilaiannya. Oke Pak, Ya. siap, mungkin insya Allah saya bisa bantu ya Pak ya. Mudah-mudahan jadi nanti Bapak ini pada saat ibaratnya pembelajaran nih Bapak Yes. yang ingin dicapai itu kompetensinya. Iya. Kira-kira strategi pembelajarannya itu kalau bisa disampaikan atau bisa bisa disampaikan sama Bapak itu seperti apa Pak yang nanti akan dilaksanakan di kelas untuk strategi pembelajarannya? Oke. Jadi untuk strategi pembelajarannya, Pak, untuk menarik minat siswa dalam mungkin belajar, saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok ya. Oh iya. Jadi dari dikelompokkan si siswa tersebut ya untuk jadi beberapa kelompok. Kemudian mereka akan berdiskusi per kelompok. Diskusi per kelompok. Ya, setelah itu mereka akan melakukan presentasi. Presentasi terkait yang didiskusikan itu Iya, ya. betul. Terkait materi Materi, karena kan berbasis based learning ya, problem based permasalahan. learning kan. Iya, Ya, problem betul. based learning. Ya. Jadi jadi di sini Bapak menggunakan strategi problem based learning. Jadi siswa ini supaya Iya, aktif di supaya kelas aktif. ibaratnya Iya. dibagi menjadi kelompok, Kelompok. kemudian nanti berdiskusi secara per kelompok. Betul. Kemudian dipresentasikan ya. Betul, Seperti itu ya. seperti itu. Jadi masing-masing kelompok memiliki pendapatnya sendiri Iya, ya, seperti betul, itu ya dari seperti itu. hasil mungkin dari hasil eksplorasi mereka terhadap materi tersebut. Oke Pak, bagus sekali Pak. Jadi intinya Bapak menggunakan model problem based learning Problem based dan learning. kemudian ini kalau boleh tahu media yang akan digunakan nanti pada saat pembelajaran apa Pak untuk medianya? Mungkin kalau media untuk yang akan saya gunakan untuk bisa menarik siswa Ya. mungkin ya. Jadi nanti saya akan menggunakan media PowerPoint, mungkin juga nanti untuk memberikan video-video yang supaya bisa anak lebih tertarik ya. Oh, iya. Jadi kan bukan hanya visualnya saja tapi Oh. audio visual. Ya, oh iya betul. Iya. Jadi Bapak ini akan menggunakan video pembelajaran ya, video pembelajaran dan juga PowerPoint untuk dalam mengajar supaya Betul. siswa itu lebih tertarik Lebih ya, tertarik. tidak ibaratnya jenuh gitu Gitu, ya. mendengarkan ceramah gitu ya. Ceramah ya. Gitu. Nah, jadi oke, jadi gini Pak, harapan Bapak nih Pak setelah kita nanti melakukan supervisi akademik nih, Iya. setelah Bapak nanti melakukan pembelajaran, terus nanti kita sharing terkait pembelajaran tersebut gitu ibaratnya. Nanti harapan yang Bapak inginkan gitu setelah kita melaksanakan supervisi akademik ini apa Pak? Jadi gini Pak, mungkin tadi tuh setelah sekian prosesnya, harapan yang ingin saya nanti tercapai itu, jadi semoga dengan dilaksanakannya supervisi ini gitu ya, saya bisa lebih baik lagi dalam mengajar di kelas, lebih baik lagi dalam keterampilan mengelola kelas, dan juga mudah-mudahan saya bisa meningkatkan minat belajar murid
dan meningkatkan kesadaran murid dalam berperilaku sesuai dengan karakter yang baik. Oh, seperti Pak. itu. Jadi Kemudian karakter anak. sekaligus karakter ya. Iya. Ya, mudah-mudahan hasil dari kita berdiskusi atau kita sharing ngobrol seperti ini Pak, mudah-mudahan semua itu bisa tercapai ya Pak. Amin, ya. amin, Karena amin. mungkin itu semua juga Harapan semua guru ya, ya. seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira saya nanti masuk ke kelas Bapak yang jam berapa ini Pak waktunya? Untuk waktunya Mungkin nanti di jam jam berapa? kedua lah boleh. Di jam kedua ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di sana ya Pak ya. Saya terima kasih lagi ke Bapak. Mohon izin juga nih, ibaratnya bukan bermaksud menggurui ya Pak. Kita ketemu lagi di sana. Terima kasih atas waktunya dalam sesi pra-observasi ini. Semoga hasilnya akan menjadikan kita lebih baik lagi dalam Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Selamat siang Pak. Siap, Pak. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Kita tadi sudah melakukan kegiatan observasi ya dalam supervisi akademik. Nah, sekali lagi saya berterima kasih sekali kepada Bapak atas waktunya yang saya sempat ganggu gitu Pak dalam mengajar gitu kan. Jadi tujuan kegiatan kali ini nih Pak, ini kan udah masuk ke kegiatan pasca ya, pasca observasi. Setelah supervisi akademik ini kan kita akan wawancara lagi gitu ya Pak ya. Jadi intinya kita itu melakukan refleksi dan kalibrasi nih Pak terkait pembelajaran yang sudah dilakukan sama Bapak tadi gitu di kelas. Nah, jadi gimana nih Pak kalau boleh tahu nih Pak setelah Bapak mengajar di kelas tadi ya pada saat observasi, perasaan Bapak gitu setelah tadi Bapak mengajar nih di kelas tadi tuh? Ya, alhamdulillah sangat senang ya. Senang ya. Mungkin tadi sedikit agak grogi karena ada Bapak gitu ya. Aduh. Ya, tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sudah lancar ya Pak ya. Mohon izin ya Pak ya untuk saya nih Pak, bukannya saya mengoreksi Bapak ataupun ibaratnya menilai Bapak gitu ya. Di sini kita kan sama-sama belajar ya, Pak. Betul, Pak. Jadi sekali lagi saya mohon izin untuk memberikan hasil pengamatan saya terkait tadi observasi di kelas Bapak ya. Jadi hasilnya gini Pak, kalau dilihat dari pembelajaran yang tadi Bapak lakukan gitu Pak, sudah banyak kegiatan yang sudah berjalan ya Pak ya, alhamdulillah ya. Sesuai terus kegiatannya juga sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat ya. Sudah baik sekali Pak. Nah, terkait pembelajaran yang tadi Bapak lakukan nih, menurut Bapak yang ibaratnya Bapak harapkan atau inginkan nih Pak
yang tadi Bapak sampaikan pada saat berobservasi, apakah pada saat pembelajaran tadi Bapak itu sudah melihat ada apa namanya, ada yang dikembangkan atau misalnya yang diharapkan sama Bapak itu sudah terlihat belum dalam pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Jadi tadi Pak, alhamdulillah ya, untuk pada saat pembelajaran murid sudah terlihat aktif Pak. Oh iya. Alhamdulillah sudah terlihat aktif, ada interaksi yang dilakukan oleh siswa. Ya. Dan setelah diberikan video pembelajaran pun murid juga sangat antusias Pak. Antusias ya Pak? Iya, sangat antusias karena mungkin tadi itu audio visual ya, mereka bisa lihat gambar tidak jenuh Pak. Oh jadi tidak jenuh ya? Iya. Iya sih, jadi tadi saya melihat Bapak di kelas tadi pada saat pembelajaran juga saya melihat Bapak aktif sekali memberikan, ibaratnya sampai memberikan games supaya si murid ini tidak jenuh, tidak kaku gitu ya, memberikan games juga, ibaratnya memberikan video agar si murid ini diberikan penegasan lagi terkait pembelajaran materinya gitu ya. Sudah bagus sekali Pak. Nah, menurut Bapak nih Pak, kalau boleh tahu ini Pak, mohon izin, dari pembelajaran yang tadi Bapak lakukan itu hal-hal apa sih yang masih menurut Bapak nih menurut pendapat Bapak gitu, hal-hal apa yang masih kurang atau perlu diperbaiki dari pembelajaran yang Bapak lakukan tadi Pak? Ada nggak Pak? Jadi ini Pak pasti jelas ya ada kekurangannya ya. Mungkin yang saya lakukan tadi masih kurang. Ya, masih banyak murid yang belum berperilaku positif ya di kelas. Contohnya masih ada beberapa murid yang duduk dengan posisi yang kurang baik gitu kan. Gitu kan. Ada juga yang masih tadi ngobrol pada saat teman di kelompok lainnya sedang melakukan presentasi. Ya, seperti itu Pak. Iya. Jadi nggak semuanya ini ya, ada 1-2 siswa mungkin yang masih jadi hanya beberapa siswa ya. Ibaratnya tadi juga saya pada saat di kelas Bapak juga sempat ibaratnya melihat juga ya Pak ya. Jadi dengan posisi duduk siswa yang menaikkan kaki ke atas kursi Pak gitu kan, kayak bukan di kelas ya Pak ya, jadinya ya malahan seperti nyantai sekali gitu Pak. Nah, mungkin itu kan termasuk ke dalam perilaku siswa yang ibaratnya kurang baik ya Pak ya, sebenarnya ya. Jadi berdasarkan yang tadi bisa dibilang itu perlu diperbaiki ya Pak ya, masih perlu diperbaiki terkait perilaku siswa. Menurut Bapak nih, yang perlu diperbaiki terkait perilaku murid itu nih, kan tadi kan jadi Bapak menjelaskan bahwa ini yang masih kurang itu perilaku muridnya ya, perilaku murid. Jadi menurut Bapak yang perlu diperbaiki terkait perilaku murid pada saat pembelajaran di kelas itu yang bagaimana nih Pak? Iya betul. Jadi betul sekali. Padahal saya sudah sering mengingatkan murid ya terkait dengan posisi duduk yang baik pada saat di kelas dan juga terkait cara berpakaian murid yang sesuai dengan ketentuan peraturan sekolah. Tapi mungkin heran ya, 1-2 siswa ini ya mungkin ya itu 1-2 hari saja mereka memperbaiki sikapnya. Keesokan harinya kadang-kadang seperti itu lagi. Seperti itu ya. Maka mungkin pendekatannya yang harus lebih inilah persuasif kepada beberapa anak. Iya. Oh jadi sebetulnya Bapak sudah mengambil tindakan ya sebelumnya juga ya, maksudnya untuk mengingatkan terus atau misalnya mungkin menegur juga ya Pak ya, terkait hal tersebut ya, terkait ibaratnya perilaku siswa yang seperti itu ya. Jadi menurut Bapak nih Pak, kan Bapak sebetulnya sudah sering mengingatkan siswanya terkait perilaku yang baik seperti apa gitu kan, yang tidak baik itu seperti apa. Nah, dari kasus yang terjadi itu tuh Pak di kelas Bapak itu bisa dibilang itu permasalahan yang terjadi di kelas Bapak ya Pak ya. Bisa dibilang itu permasalahan ya Pak ya. Betul begitu kan Pak ya maksudnya. Jadi Bapak itu merasa seperti apa sih Pak kalau misalnya sudah mengingatkan gitu, tapi kok balik lagi seperti itu gitu? Ya namanya manusia kadang-kadang juga ada lelahnya ya. Tapi tapi untuk anak akhirnya kan kita tadi itu harus tetap mengingatkan supaya ada betul sekali. Supaya untuk bersikapnya dan berlakunya menjadi lebih baik lagi. Nah, dari
permasalahan yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira nih Pak, kan tadi Bapak sudah melakukan ibaratnya mencoba untuk memecahkan permasalahan itu dengan cara mengingatkan ya Pak, mengingatkan siswa atau menegur siswa gitu. Selain hal tersebut gitu Pak, ada tidak Pak strategi dari Bapak yang lain untuk ya setidaknya mengurangi nih Pak perilaku sikap murid yang ibaratnya masih kurang gitu Pak dari kelas, itu kurang baik seperti itu Pak. Ya kan anggaplah itu tidak sopan ya Pak ya, kalau misalnya kita duduk kakinya naik ke atas gitu Pak, ya, seperti itu. Ya mungkin dari aspek pelajaran untuk anak-anak mungkin saya akan meningkatkan perilaku ya terkait pembelajaran, perilaku yang baik dan positif ya untuk murid di kelas maupun di sekolah, yang mungkin di dalamnya ada informasi terkait tata krama, bagaimana duduk yang baik gitu kan, sopan ya, dan juga bagaimana mendengarkan yang baik apabila ada orang yang sedang berbicara gitu kan, Seperti itu ya di depan, mungkin seperti itu sih. jadi seperti semacam pembelajaran sosial dan emosional kayak gitu ya Pak ya. Jadi tapi dalam bentuk sosialisasi mungkin ke murid ya, terkait ibaratnya ini perilaku yang baik, ini yang tidak baik, seperti itu Pak ya. Jadi Bapak selain hal tersebut gitu Pak, ini kan bentuknya sosialisasi. Apakah Bapak akan ibaratnya memberikan dalam sosialisasi tersebut yang akan Bapak informasikan atau sampaikan ke anak itu seperti apa Pak? Ya, jadi mungkin nanti saya akan mencoba memberikan informasi Pak terkait dampak positif dan juga negatifnya terkait perilaku anak gitu kan yang baik dan bisa diterapkan baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, di lingkungan sekitar kita gitu kan. Karena perilaku itu kan tidak hanya di sekolah ya, betul Pak, Pak. Perilaku positif itu ya. bukan hanya di sekolah, di luar pun tadi itu harus mencerminkan tadi itu perilaku yang baik Yang gitu baik, ya. ya. Salah satunya tata keramanya, bagaimana menghadapi orang tua, bagaimana cara berbicara ke orang tua. Iya betul ya. Jadi di sini Bapak akan mencoba untuk ibaratnya tadi yang Bapak sampaikan mungkin pendekatan persuasif ya kepada anak-anak ya. Jadi ibaratnya Bapak ini mengingatkan bahwa ini loh manfaatnya apabila ibaratnya bersikap positif itu di masyarakat seperti apa gitu Pak ya. Bagus sekali tuh Pak. Nah dari permasalahan yang tadi Bapak sampaikan nih Pak, ya kan menurut Bapak kira-kira nih kan tadi Bapak menyebutkan bahwa ini perilaku yang jelek nih atau yang kurang baik, tidak bilang kurang baik ya. Kira-kira perilaku yang sebagai pendidik, Bapak ini sebagai pendidik, menurut Bapak kira-kira perilaku yang Bapak harapkan atau impikan nih dari perilaku murid itu perilaku yang seperti apa Pak yang untuk perilaku yang baik itu? Jadi gini Pak, tentu saja sebagai pendidik ya, saya mengharapkan siswa dapat memiliki karakter yang baik, yang bisa memahami cara bersikap dan berperilaku yang baik dimanapun mereka berada, memiliki sopan santun dan berperilaku tadi itu punya tata krama Pak ya, etika ya. Gitu. Karena mereka tidak mau kan siswa dipresentasikan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Ya itulah kita ibaratnya sebagai pendidik harus memberikan ibaratnya contoh atau misalnya informasi ataupun pendidikan terkait ibaratnya etika untuk membentuk karakter si anak-anak yang menjadi lebih baik ya. Nah Pak, dari yang tadi Bapak sampaikan ya, yang ibaratnya perilaku yang Bapak harapkan, perilaku yang Bapak harapkan, perilaku positif pada murid itu yang baik gitu kan ibaratnya ya. Kalau kita buat skala penilaian nih Pak, misalnya perilaku yang tadi Bapak harapkan, perilaku yang baik itu kita anggaplah itu 10 nilainya gitu. Nah sekarang kalau misalnya kita hadapkan dengan permasalahan yang terjadi di kelas Bapak untuk beberapa siswa tadi ya yang ibaratnya memiliki perilaku yang masih kurang baik gitu ya. Nah itu berapa siswa itu termasuk ke dalam nilai berapa Pak untuk skala dari 1 sampai 10? Ya, jadi untuk beberapa siswa tadi yang berperilaku kurang baik, menurut saya kalau kita skalakan ya, mungkin kisaran 5 Pak. Karena tadi itu 5 ya.
5 ya. Lumayan jauh ya dari ke angka 10 ya. Lumayan jauh Pak. Lumayan jauh ya. Jadi mungkin ibaratnya ini yang masih perlu diperbaiki ya. Betul, beberapa betul. siswa ya. Beberapa siswa ini yang harus diperbaiki. Nah, kan tadi Bapak sudah menyampaikan strategi perbaikan juga ya. Iya. Untuk ibaratnya melakukan stimulus lah, anggaplah stimulus untuk beberapa siswa yang tadi kurang baik ini perilakunya gitu kan. Nah, kalau misalnya misal nih Bapak sudah melakukannya, terus yang Bapak harapkan dalam dalam skala penilaian tersebut, kira-kira Bapak itu mengharapkan siswa tersebut setelah dilakukan ibaratnya perbaikan atau stimulus dari Bapak, itu Bapak mengharapkan di angka berapa Pak? Menargetkan yang angka berapa itu? Jadi kalau setelah adanya perbaikan, sebagai seorang pendidik saya mungkin berharapnya anak itu bukan ada di 5, langsung naik ke angka 8 jumpa 8 ya, kurang lebih ya, kurang lebihnya 8 ya, karena ya, mungkin dengan permasalahan yang terjadi, dengan background, maksudnya dengan ibaratnya siswa yang seperti itu kan, Bapak juga kan mungkin ibaratnya melihat ke angka 10 mungkin agak sulit mungkin ya. Iya. Betul Pak? Iya, Agak betul. sulit, ya. Ya, tapi setidaknya kita sebagai pendidik akan selalu berusaha ya Pak Iya, mencapai target mencapai tersebut. 10 ya, karena kita pasti selalu ingin semua siswa kita, semua murid kita itu berada di angka 10. Betul, betul sekali Pak. Tapi kan ini realisasinya mungkin kita dengan strategi yang kita Bapak tadi sampaikan, mungkin targetnya di angka 8 ya Pak ya. Iya. Di angka 8. Karena dari setiap hari mereka harus memiliki peningkatan Perilaku. Sedikit, mudah-mudahan ya, sedikit demi sedikit dari angka 8 bisa mencapai ke angka 10. Betul Pak. Oke. Jadi rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan itu kan ibaratnya sosialisasi. Iya, Sosialisasi terkait perilaku yang positif ya, kepada anak dengan pendekatan persuasif, mungkin ibaratnya dari hati ke hati bisa kan ya Pak ya? Mungkin dengan memanggil anak satu persatu seperti itu. Oke, bagus sekali Pak. Kalau misalnya boleh tahu nih Pak, ibaratnya kalau boleh tahu, Bapak akan melakukan hal itu kapan Pak? Misalnya itu, kalau misalnya untuk bisa direalisasikan yang tadi Bapak sampaikan strategi yang untuk mengurangi perilaku negatif itu. Mungkin langsung Pak harus diimplementasikan Segera ya? segera mungkin Pak. Mungkin, ya. Apalagi dengan terkait kita saling berbagi ilmu seperti ini, tadi itu kelemahan dan kekurangan yang ada, ya tadi itu kita bisa saling langsung melengkapi ya, dan langsung bisa dieksekusi ke anak supaya bisa pendekatan persuasif ini ke anak lebih baik. Lebih baik ya. Jadi dalam waktu dekat ini ya Pak ya, ini ibaratnya bisa dilakukan dalam waktu dekat ini karena lebih cepat lebih baik, betul Pak. Betul, Pak. Itu lebih cepat lebih baik ya. Pak. Nah Pak, dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya. Ya. Amin ya, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi Ya. kepada murid-muridnya gitu kan. Dia juga ibaratnya bisa memperbaiki karakter murid gitu. Iya, itu ya. yang paling penting Pak. Sekarang karakter anak itu kalau Jadi sudah kalau boleh tahu nih Pak, ya. Bapak yakin akan strategi tadi itu bisa membuat si anak ini memperbaiki atau mempertahankan sikap baiknya ini dalam jangka panjang atau jangka pendek Pak? Maksudnya dalam jangka berapa lama gitu Pak? Kan tadi kan Bapak sebutkan permasalahannya sudah diingatkan tapi hanya berlaku 1-2 hari, kemudian begitu lagi. Kalau misalnya sudah dilakukan solusi-solusi tersebut atau pemecahan masalah tersebut gitu, ibaratnya Bapak berharap, harapan Bapak lah ibaratnya ini akan bisa bertahan dalam jangka berapa lama? Seterusnya Pak. Terusnya ya, Iya. bertahan. Jadi bukan hanya di sekolah ini saja nanti, mungkin dia ke SMA dan seterusnya. Jangka panjang. Jangka panjang. Kalau sudah tidak kita tanamkan dari dini karakter tersebut ke anak, insya Allah dimanapun anak itu berada, dia akan tadi itu beri perilaku karena memang sudah kebiasaan dia akhirnya. Betul. Dia berperilaku sopan, etikanya terjaga, kita seperti itu Pak. Jadi mungkin yang ibaratnya kita tuh harus, ya makanya kita harus tuh mendidik dengan secara habituasi yang baik kepada anak gitu ya. Seperti itu. Nah,
Alhamdulillah nih Pak, sudah sampai di ujung sesi nih Pak, sesi wawancara pasca ya, pasca observasi ya. Betul, Pak. Alhamdulillah udah nyampe ujung nih. Dari hasil percakapan kita hari ini, obrolan kita hari ini, yang Bapak dapatkan hari ini apa? Yang tadinya ibaratnya mungkin tadi Bapak pas awal merasa bagaimana, terus pada saat ini Bapak ibaratnya mendapatkan hasil apa gitu. Ya, jadi dengan adanya hal seperti ini ya, seperti ini, setelah beres tadi itu kan, jadi saya tahu beberapa titik-titik kelemahan pada saat di dalam kelas, kan, itu kan cara perbaikannya harus bagaimana, sharingkan dengan dari Bapak, karena kan tadi itu saya menambah ilmu juga dengan seperti ini, di mana titik kelemahan yang ada pada diri saya pada saat melakukan pengajaran, itu nanti bisa tadi ada ilmu-ilmu yang saya dapat akan saya implementasikan kembali gitu kan, supaya naik lagi ke karakter anak supaya menjadi lebih baik. Ya, betul. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Betul, ya, Pak. Ya. Kita sama-sama belajar lah, Saya Pak. minta maaf ini Pak. Iya, sama-sama Pak. Mungkin saya juga banyak kekurangannya Pak. Bermaksud menggurui Bapak ataupun ibaratnya menilai Bapak di sini ya. Karena ibaratnya ya kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengoreksi masing-masing itu bagaimana kita dalam mengajar atau melakukan pembelajaran tersebut ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan adanya ibaratnya observasi ini, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing seperti ini, kita bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelas ya. Betul. Ya. Memang lebih enaknya seperti itu Pak. Jadi bukan hanya antar guru mata pelajaran saja, bisa dengan rekan sejawat kita saling berdiskusi terkait tentang masalah pendidikan tentang anak ya. Apalagi kan dinamikanya yang terus berkembang, ya kan. Jadi hal seperti ini memang sangat membantu sih Pak. Terutama saya sangat membantu Pak. Alhamdulillah. Jadi kelemahan dan kekurangan yang ada pada diri saya kan bisa tadi tuh bisa setidaknya tadi kita ada perbaikan ke depannya untuk anak tuh. Sama-sama belajar ya Pak. Sama-sama belajar Pak. Ya. Belajar bersama-sama kita Pak. Iya. Ini terima kasih sekali sama-sama Pak atas Pak. waktunya Pak. Terima kasih banyak. Saya mohon izin ke Bapak dan juga ibaratnya mudah-mudahan rencana tindak lanjutnya dari Bapak bisa terrealisasi. Amin. Pengembangan kompetensinya juga bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Seperti itu. Mungkin cukup ya Pak ya. Sampai sini karena udah di ujung juga nih, ujung sesi nih. Udah waktunya Bapak pulang. Siap, tenang aja sih Pak. Iya. Jadi sebenarnya solusi atau pemecahan masalahnya kita yang lihat sendiri, kemudian solusinya juga sebenarnya secara tidak sadar Bapak juga menemukan solusi sendiri gitu. Dari hasil percakapan ini saya sejujurnya tidak memberikan solusi apa-apa ke Bapak, tapi alhamdulillahnya ibaratnya Bapak dengan mengobrol-ngobrol sharing-sharing seperti ini kita bisa sama-sama tahu gitu kan apa yang terbaik untuk pemecahan masalah yang terjadi di kelas. Terima kasih Pak sekali lagi. Sama-sama Pak. Maaf atas karena sudah mengganggu waktunya. Sama-sama Pak. Ya, seperti itu. Selamat siang Pak Dery. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.